Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada semisal dengannya. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai di atas dunia ini, yang menyerupai Dia di atas dunia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, berjumpa kembali kita pada hari ini berbincang-bincang tentang perbandingan agama. Kita masih menyoroti beberapa ayat atau ayat-ayat yang menurut kita perlu disoroti dan perlu kita perbincangkan serta kita diskusikan, kita amati, kita kritisi untuk mencari nilai-nilai pelajaran dan kebenaran di dalamnya yang tertuang di dalam Alkitab. Saudara sekalian, mindset yang tertanam di dalam keyakinan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, bahwasanya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat untuk seluruh dunia. Jadi Yesus adalah Juru Selamat dunia. Begitu. Itu yang tertanam dan itu yang diyakini. Jadi tidak heran dan acap kali sering kita dengar bahwasanya kalimat-kalimat Yesus adalah Juru Selamat. Itu sering kalau dalam baik kegiatan-kegiatan ritual ibadahnya, dakwah-dakwah Kristennya, upaya-upaya kristenisasi, seringkali disebut bahwasanya Yesus itu seorang Juru Selamat. Jadi kalau siapa yang yakin meyakini Yesus itu seorang sosok yang dipertuhankan, akan diselamatkan. Yang percaya dengan Yesus akan diselamatkan dari dari dosa mungkin. Itu yang tertanam dan itu yang mereka yakini dan mereka percayai. Kita tidak mempermasalahkan itu. Kita akan mencoba mengkritisi, biasa, boleh dong mengkritisi, menelusuri kembali tentang keyakinan itu, yang mereka pakai untuk sebagai prinsip daripada keimanan mereka. Maka tuh judul kita hari ini, saudara, bincang-bincang kita hari ini adalah berkaitan dengan suatu pertanyaan besar: benarkah Yesus Juru Selamat dunia? Itu yang menjadi judul yang menjadi pertanyaan dan sekaligus judul bincang-bincang ataupun pembicaraan kita hari ini tentang Yesus itu sosok menjadi Juru Selamat dunia. Sebelumnya kita mungkin akan mencoba untuk menunjukkan, menampilkan dan membacakan apa sih yang menjadi dasar iman mereka, iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen, bahwasannya mereka meyakini bahwa Yesus itu seorang Juru Selamat. Karena terpikir begini, saudara, kalau memang Yesus Juru Selamat dan orang yang meyakini beliau itu yang percaya terhadap Yesus itu dosanya sudah diampuni dan diselamatkan, maka apa yang terpikir itu adalah untuk apa lagi beribadah, gitu lah. Untuk ibadah lagi
melakukan ibadah, ritual ibadah, toh dengan modal selamat saja sudah diselamatkan dan modal percaya saja sudah diselamatkan. Gitu. Jadi nggak ada guna lagi beribadah, gitu ya. Buat apa lagi beribadah? Orang sudah selamat. Ya udah kalau begitu berhenti saja ibadah, kan cukup dengan modal selamat itu modal percaya itu udah diselamatkan, gitu ya. Jadi tidak ada guna lagi beribadah. Jadi apa namanya ya? Sangat sulit untuk dipercaya. Sudah selamat, tapi masih getol juga untuk beribadah. Gitu. Ya, apalagi ya kalau cukup modalnya yakin dan percaya diselamatkan, ya udah nggak usah ibadah. Gitu ya. Buat apa ibadah? Toh sudah selamat. Karena proses perjalanan hidup kita ini ada dunia dan akhirat adalah mencari keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, gitu. Nah, kalau sudah selamat ya udah nggak usah ibadah lagi kalau begitu. Ya, kembali kepada prinsip mereka yang meyakini bahwasanya Yesus juru selamat. Mereka memegang kepada 3 surat. Ini minimal yang 3 surat inilah atau 3 ayat ini yang menjadi panduan mereka ini, menjadi sorotan bahwasanya Yesus itu diyakini sebagai juru selamat berdasarkan 3 ayat ini. Ada Lukas pasal 2 ayat 11, ada Filipi ayat 3 pasal 20, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Kita perbesar dulu saudara, biar lebih jelas tulisannya. Nah ini. Dan kita bacakan dulu. Ya. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, ini di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Kemudian ada dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Bunyinya begini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Nah, di dalam Filipi 3:20. Kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Bunyinya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi 3 ayat ini yang meyakini, yang mendasari begitu, yang mendasari keyakinan ataupun iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat dunia. Saya ada membaca beberapa literasi dan buku saudara berkaitan dengan penulis-penulis ketiga ayat ini. Saya mungkin kita coba mengkritisi tentang Lukas dulu. Sosok Lukas, siapakah Lukas sebenarnya? Lukas ini bukan murid Yesus. Catat, dia bukan murid Yesus dan dia tidak pernah jumpa dengan Yesus. Dia murid Paulus, bahkan kerabat Paulus. Ya, dia murid Paulus, sekali lagi kerabat Paulus. Bahkan dia, Lukas ini satu-satunya penulis Injil yang dia itu bukan orang Yahudi, jadi non-Yahudi. Status dia itu sebagai dokter, ya, sebagai seorang ahli medis. Itu Lukas. Dan tulisan-tulisan Lukas ini ditulis ada dari beberapa pengalaman dia saja. Nah, dari berita-berita yang dia dengar, dari cerita-cerita yang dia dengar, kemudian juga mendapat informasi dari Paulus, dari Yohanes, ya, Yohanes Paulus itu. Jadi keabsahan, maka bisa dipastikan keabsahan dia menceritakan tentang Yesus itu diragukan. Karena dia nggak pernah kenal dengan Yesus dan dia tidak pernah jumpa dengan Yesus. Dia pun jumpa dengan Paulus adalah waktu perjalanan keduanya
Paulus itu menuju ke Asia, menyebarkan Injil ke Asia. Di sana itu baru ada kontak pembicaraan dan komunikasi dengan Paulus. Jadi itu pun masanya sudah sangat jauh, saudara. Sudah sangat jauh. Sudah sangat jauh. Jadi ibaratnya tuh kalau dia tidak bertatap muka langsung dan tidak menemui langsung orang yang dia kisahkan, itu kayaknya kevalitan cerita tentang orang yang dia kisahkan itu sangat lemah. Karena dia nggak tahu persis. Karena dia hanya dengar-dengar saja. Maka ini bahasanya tuh kabar angin lah, begitu. Yang ditulis oleh Lukas ini hanya kabar angin, hanya isu-isu saja. Maka kekuatan hukum ayat yang dikeluarkan oleh Lukas itu sangatlah lemah. Alkitab dalam perjanjian baru itu yang ditulis oleh Lukas itu ada 2, yakni surat Lukas sendiri, yang kedua yang pertama Injil Lukas, yang kedua itu Kisah Para Rasul. Surat dari Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas. Ya. Jadi itu pun ya dapat intervensi dari Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, berkaitan tentang Filipi dan 1 Yohanes, kita gabungkan 2 surat di bawah ini. Berkaitan Filipi dan Yohanes, ini dua-duanya murni tulisan tangan Paulus. Ya, yang ditulis kepada kepada jemaatnya di Filipi. Nah, gitu ya. Jadi kalau tulisan tangan Paulus itu bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Itu murni perkataan Paulus sendiri. Apa buktinya? Buktinya nanti kalau saudara buka Alkitab Injil ini, ya. Kita baca. Saudara kalau kita buka ini, ya, surat-surat Paulus itu awalnya itu selalu dimulai dengan kata-kata dari Paulus. Ya. Dari Paulus. Saya kasih contoh ada beberapa ayat. Saya bacakan ada beberapa ayat, saudara. Contoh-contoh surat-surat Paulus itu sebagai bukti bahwasanya ini tidak firman Tuhan, ini murni daripada perkataan Paulus sendiri. Ya, saya bacakan dari beberapa Alkitab ataupun Bible tentang surat-surat Paulus. Pertama dari Roma 1 pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang kedua, 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dia dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. Kemudian 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus. Nah, awalnya itu semua dari Paulus. Kemudian Galatia pasal 1 ayat 1. Awalnya itu juga dituliskan dari Paulus seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Kemudian surat dia ke Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Kemudian dari Filipi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius. Kemudian dari surat Kolose pasal 1 ayat 1, dari Paulus, dari Yesus, dari Kristus. Semua tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus itu diawali ayat pertamanya, pasal 1 ayat 1, semuanya diawali dengan kata-kata dari Paulus. Itu menunjukkan, itu membuktikan bahwasanya itu bukan firman Tuhan, tetapi asli murni tulisan Paulus. Ya, saudara, itu tulisan Yohanes sebagai surat-surat kiriman dia kepada jemaat-jemaatnya, baik itu di Galatia, baik itu di Filipi, baik itu di Roma, baik itu di Efesus dan tempat-tempat lainnya. Itu murni tulisan tangan, tidak ada firman Tuhannya. Jadi kalau kita merujuk kepada Filipi dan Yohanes tadi, dua-duanya adalah tulisan tangan Yesus sendiri, murni
Tidak ada campur tangan Tuhannya di sana. Jadi kalau kita telusuri Lukas, Filipi, dan 1 Yohanes, semuanya tidak berasal dari kata-kata firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, tidak berasal dari Yesus sendiri. Nah, itu yang menjadi bahan kritisnya kita, yang menjadi sorot pandangan kita, bahwasanya itu bukan firman Tuhan. Ketiga surat ini, Lukas pasal 2 ayat 11, Filipi pasal 3 ayat 20, 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, tiga-tiganya bukan firman Tuhan. Ini tulisan tangan manusia biasa. Oke? Karena memang Yesus bukan juru selamat untuk dunia. Jadi ini informasi yang tidak benar. Ini palsu ini, ya. Sudah saya buktikan itu. Kalaulah, oke, kita anggap saja, kita anggap ini firman Tuhan dan ini perintah Yesus untuk menyampaikan atau ya untuk mengabarkan bahwasanya dia adalah juru selamat dunia. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat ini? Di ayat ini justru Yesus mengakui dan melarang bahkan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan Yesus di dalam ayat-ayat ini pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Di sini Yesus bukan diutus untuk juru selamat dunia. Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus. Nah, ini perkataan Yesus nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Umat Israel, bukan untuk seluruh dunia. Itu Matius. Perjanjian baru itu, bukan perjanjian lama. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Dilarang untuk mengajarkan Injil, menyebarkan Injil ke luar Israel. Atau masuk ke kota Samaria, kata Yesus. Itu dilarang. Melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes pasal 17 ayat 9. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka. Mereka itu adalah Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, yakni umat Israel. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 6. Nah, ini tulisan Lukas pada dasarnya. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus melarang menyampaikan Injil, menyebarkan Injil sampai ke Asia. Indonesia masuk wilayah Asia. Artinya Roh Kudus melarang Injil disebarkan di Indonesia. Ini bukan tulisan orang Islam ini. Bukan terdapat di dalam Al-Quran ini. Ini terdapat di dalam Alkitab sendiri. Pelarangan itu. Kemudian Injil Barnabas pasal 10 ayat 30. Yesus setelah menerima wahyu ini lalu mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi yang telah diutus kepada Bani Israel. Ini perkataan Yesus. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang di situ memang merupakan pernyataan dari Yesus dan Roh Kudus bahwasanya Yesus bukan juru selamat untuk seluruh dunia, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Dan statusnya di dalam Barnabas dikatakan dia sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Maka kalau seandainya saudara mengimani dan meyakini berpegang pada Lukas, ya, Lukas pasal 21 ayat 11, Filipi pasal 3 ayat 20, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ini yang kalian pegangi, yang kalian imani sebagai konsep ataupun sebagai dalil untuk menyatakan Yesus juru selamat seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat ini? Yang ini justru
pernyataan dan pengakuan dari Yesus langsung bahwasanya dia bukan juru selamat untuk dunia. Dia hanya untuk kaumnya saja Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Terjadi kontradiktif, pertentangan itu. Ya? Kalau anggaplah ini benar, ayat-ayat yang ini benar. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah ini salah? Tidak mungkin. Nah, mana yang benar ini? Apakah Yesus untuk seluruh dunia atau hanya untuk Bani Israel saja? Kalau saya lebih meyakini pernyataan Yesus langsung. Nih pernyataan Yesus langsung. Dia hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Jadi saudara, sekali lagi, untuk kesekian kalinya saya menyatakan, ya, untuk sekian kalinya saya menyatakan, sepertinya saudara-saudara yang beragama Kristen, saudara itu kena prank sama penulis-penulis Alkitab. Kena prank gitu. Kenapa? Apa namanya ya, ditipu gitu loh. Yesus nggak mengatakan dirinya juru selamat untuk seluruh dunia. Yesus tidak pernah mengakui dirinya adalah sebagai seorang juru selamat dunia dan mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Ayat-ayat Yesus dan pengakuan-pengakuan Yesus ini di dalam beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, dia hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan Roh Kudus melarang mengabarkan Injil ke Asia, termasuk di Indonesia. Jadi nggak benar kalau seandainya Yesus itu juru selamat di Indonesia. Dia hanya untuk Bani Israel saja. Ya, saudara. Jadi kalau saudara meyakini ayat yang ini, nah, yang ini diyakini, ini bertentangan dengan ayat yang ini. Yang justru ini adalah pengakuan Yesus langsung. Pernyataan Yesus langsung yang tertuang di dalam Alkitab. Ini ya, dalam Matius, ya, dalam Yohanes, dalam Kisah Para Rasul, dan dalam Injil Barnabas. Ini ada pengakuan Yesus. Dia bukan untuk seluruh dunia. Dia untuk Bani Israel saja. Jadi saudara kena prank ini sama yang menulis ini, sama penulis ini khususnya nih sama Lukas dan sama Paulus. Kalian kena prank sama itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau begitu siapa sebenarnya juru selamat dunia itu? Nah, ini ayat ini, saudara boleh lihat ini ya. Siapa yang dimaksud dengan juru selamat itu? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarkanlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan pemberitahuannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Kemudian di dalam Yesaya nanti kita bahas secara menyeluruh ketiga ayat ini, saudara. Yesaya pasal 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang yang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penembusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Kemudian Hosea pasal 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir, ya. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ketiga ayat ini, saudara, ya, ketiga ayat ini, yang di sini nih, di dalam Yesaya pasal 45 ayat 21 dan Yesaya pasal 49 ayat 26 dan Hosea pasal 13 ayat 4 menyatakan dengan jelas dan tegas yang dimaksud dengan juru selamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menyelamatkan manusia, seluruh manusia. Juru selamat dunia itu adalah
Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Itu dengan jelas dan tegas dinyatakan dalam 3 surat itu. Jadi bukan Yesus. Yesus bukan juru selamat dunia. Tidak ada pernyataan dan pengakuan Yesus kalau dia juru selamat. Ya. Nih, Matius, dalam Yohanes, dalam Kisah Para Rasul, dan dalam Injil Barnabas, pengakuan Yesus, sekali lagi saya ulangi, Yesus mengakui dia hanya juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Dia diutus sebagai nabi menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Lalu siapa juru selamat dunia? Nih, dalam Yesaya dan dalam Hosea dinyatakan yang juru selamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain. Yang juru selamat itu hanya Allah, bukan Yesus. Yesus bukan Allah. Dia seorang nabi. Pengakuan Alkitab menjelaskan demikian. Begitu saudara. Jadi sekali lagi, kalau melihat kepada tulisan ini, ayat-ayat ini, ya, yang 3 ini, nah ini tertipu. Lukas bukan murid Yesus, dia nggak kenal dengan Yesus. Adapun surat Filipi dan 1 Yohanes itu karangan dan tulisan-tulisan Paulus, bukan firman Tuhan, tidak ayat-ayat Tuhan. Jadi saudara, jelas siapa yang dimaksud dengan juru selamat? Yang juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi, Rabbukum, Rabbuna wa Rabbal alamin. Allah itulah Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan kita semua, dan Tuhan semesta alam. Begitu saudara. Baik, demikian inilah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga menambah mencerahkan kita tentang siapa sebenarnya juru selamat dunia ini dan siapa yang dimaksud dengan sosok yang menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Yang jelas bukan Yesus, dan yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.